Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ibu Hajah Netra dan Bapak Haji Lukman Abdul Rahman yang pada siang hari ini menghadirkan kita dalam rangka tasyakur bin nikmah, sekaligus juga tentu saja kita sama-sama belajar atau talabul ilm. Dan nanti pada bagian awal saya mohon keikhlasan keridhaan Bapak Ibu semua untuk mendoakan orang tua dari Ibu Hajah Netra dan Bapak Lukman, serta mendoakan khusus bagi saudara saya Lukman bin Abdul Rahman. Lukman itu Pak dulu satu kamar dengan saya waktu kos di Musyawarah ya, di satu kamar. Jadi mengenal cukup lama selama kuliah dengan beliau. Karena itu saya berketetapan hati untuk mengajak kita semua mendoakan beliau. Tentu saja saya juga tidak lupa mengucapkan salam hormat pada guru saya Profesor Dr. Dedi Darnedi dan para senior yang juga berkesempatan hadir. Saya merasa tersanjung hadir yang di tempat yang penuh barokah ini. Itu yang saya rasakan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Usia yang sudah tidak muda lagi. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Ghafir ayat 67 itu, litakunu syuyukha, engkau kelak nanti akan mengalami masa senja. Litakunu syuyukha, syekh, tua ya. Hari ini saya bersyukur masih dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, senior dan junior. Salam serta salam semoga juga tercurah dan terlimpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja pada kita sekalian selaku pengikutnya yang tetap setia meneladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kehidupan kita. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah ya ahlil bab ya Allah. Rekan-rekan, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi
kali ini saya akan mengambil tema ya, melanggengkan persahabatan hingga akhir hayat. Tema itu saya pilih. Dan sebelum saya menyampaikan tausiah, saya mohon keikhlasan kerbang rekan-rekan semua untuk mendoakan pada almarhum orang tua Haji Ametra dan Bapak Lukman ya. Dan nanti juga ditambah mendoakan bersama-sama untuk saudara saya Lukman bin Abdul Rahman ya. Saya mohon keikhlasannya. Ada hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila habibina wa syafiina karamina maulana Sayyidina Muhammad SAW, khususan ayahanda atau orang tua dari Ametra dan Bapak Lukman dan mungkin orang tua kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang perintah-Mu, tetapi kami masih sering melalaikan perintah-Mu. Oleh karena itu, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah orang tua kami dan sahabat kami yang telah mendahului kami. Tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang terbaik ya Rabb. Hamparkanlah perempuan sutra agar mereka dapat tidur dan nyenyak seperti tidur pengantin ya Rabb. Ya Rabb, gantilah kain kafannya dengan pakaian suci dari surga ya Rabb. Ya Rabb, bukakanlah jendela ke surga pada pagi dan sore hari agar mereka bisa menikmati indahnya dan lezatnya surga. Ya Rabb, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Rabb sebagaimana mereka telah mengasihi kami. Bahagiakan mereka ya Rabb sebagaimana mereka telah membahagiakan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang larangan-Mu ya Rabb, tetapi kami masih sering melanggar larangan-Mu ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah orang tua kami dan sahabat kami yang telah mendahului kami ya Rabb. Ya Rabb, kami bersaksi bahwa mereka semua adalah orang-orang baik. Ya Rabb, jadikanlah seluruh kebaikan itu sebagai catatan yang baik di sisi-Mu dan Kau membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah. Ya Rabb, terangilah kuburnya dengan doa dan hadiah serta bacaan Quran kami ya Rabb. Ya Rabb, hiasilah kuburnya dengan sedekah yang terus mengalir. Ya Rabb, harumkanlah kuburnya dengan ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kami. Ya Rabb, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Rabb, hanya kepada-Mu kami mohon bantuan. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, barokah-Mu, rahmat-Mu, serta rezeki-Mu yang melimpah. Tetapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Oleh karena itu Rabb, melalui acara pengajian ini, acara silaturahmi ini, tunjukilah kami jalan yang benar, itu jalan karidhoi dan bukan jalan kesesatkan. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Lindungilah kami, raksalah kami, jagalah kami, sehatkanlah tubuh kami ya Rabb, khususnya pada saudara saya Lukman bin Abdul Rahman ya Rabb. Pulihkanlah kesehatannya seperti sedia kala ya Rabb. Angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ya seperti sedia kala ya Rabb. Berikanlah kepada kami kekuatan, ketabahan, kesabaran,
serta keyakinan yang kuat di dalam melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Rob. Ya Rob, karuniakan kepada kami umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sesuai dengan tema yang kita sampaikan, yaitu melanggengkan persahabatan di akhir hayat kita. Persahabatan memang kata yang sering kita dengar, ya, sahabat, ya, bukan nama ataupun merek biskota, ya. Sahabat itu Allah tuangkan dalam Quran sebagai bentuk nikmat. Nanti Bapak Ibu rujuk di Quran, ya, surat Ali Imran ayat 103 tuh. Allah berfirman, bagian tengahnya panjang ayatnya, Pak. Dari mulai wa'tasimu bihablillah jami'an sampai tengahnya saja. Fa'allafa bainakum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Aku satukan hati-hati kalian, ya, jiwa-jiwa kalian, fasbahtum, agar kalian menjadi sahabat, karena itu merupakan nikmat yang bisa menjadikan kalian sebagai saudara. Jadi sahabat itu, Pak, merupakan sebuah nikmat yang akan berujung pada persaudaraan, saudara, ya, ikhwan. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mempertegas tentang makna ikhwan, ukhuwah. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innama itu dalam bahasa Arab itu yufidul asl, sebagai fokus, ya. Jadi orang-orang beriman itu sesungguhnya adalah saudara, ya. Dan saudara di dalam keimanan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persaudaraan atas dasar nasab. Saya dengan Jack saudara, seiman. Saya dengan adik saya, ya, saudara, karena senasab, satu darah. Tetapi saudara seiman itu jauh lebih kuat dibandingkan saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara-saudara senasab itu bisa dipisahkan karena perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan tauhid. Contoh, kalau saya dengan adik saya, ya, kalau berbeda agama maka tidak jadi saudara, ya, seiman maksudnya, karena perbedaan agama. Dan dalam mazhab Syafi'i tidak akan boleh mewarisi, kecuali mazhab yang lain dia boleh mewarisi. Tapi kalau saudara seiman, ya, dia tidak akan dipisahkan oleh perbedaan nasab, tetap. Oleh karena itu, beruntunglah kalau kita hari ini datang di sini karena diikat, ya, oleh pertama tentu saja ada namanya wasilah, perantara itu ikatan alumni, ya, satu kampus, satu sekolah, yang itu merupakan bagian kehidupan kita. Saya kuliah selama 6 tahun di Fabionato. Itu bagian perjalanan sejarah hidup saya dan tidak bisa lepas, Pak, ya. Dia melekat sepanjang hayat saya. Mungkin termasuk Bapak juga. Suka duka baik buruk perjalanan itu, dia menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah hidup kita, ya. Jadi tidak boleh kemudian menafikan. Kamu kuliah di mana? Saya kuliahnya di Cambridge. Nah, contoh misalnya gitu, ngambil S2 atau di MIT, ya, Amerika. Dia lupa kalau dulu pernah kuliah di UNAS, ya, di Fabionato. Dia lupakan itu. Itu nggak bisa. Karena dia merupakan melekat, sama dengan melekatnya nasab. Saya dilahirkan oleh ayah saya dan ibu saya, ya. Sekalipun saya mungkin bisa pengennya memilih anaknya Joe Biden misalnya gitu, nggak bisa, Pak. Saya ditakdirkan jadi anak orang tua saya.
dan saya ditakdirkan jadi orang Bandung, ya, orang Jawa Barat, orang Indonesia. Nggak bisa. Itu yang melekat, termasuk kita sekolah, gitu ya. Dan hari ini kita sama-sama kumpul kembali, ya, diikat oleh tadi, oleh ikatan sekolah dan oleh agama. Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, di kata Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 63. Itu Bapak boleh rujuk di rumah, ya, apa ayatnya, notifikasi yang disampaikan itu. Allah berfirman, wa'alafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah lah yang bisa menyatukan kita, kata Allah nih. Sekalipun kalian belanjakan seluruh isi bumi ini, Pak, Bapak boleh bayar tuh, ya, orang-orang itu suruh kumpul. Sekarang kan musim kampanye pilkada tuh, suruh kumpul orang dia, dibayar tuh. Habiskan tuh seluruh harta tuh untuk mengumpulkan orang itu, tidak mungkin bisa bersatu, Pak. Kalaupun bersatu, motivasinya beda. Lah, motivasi keagamaan, motivasi spiritual hanya bisa dibangun oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita berkumpul di sini, Allah lah yang menyatukan kita. Itulah nikmat yang paling bahagia yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kita, tentu saja kenapa kita bisa bareng-bareng begini? Karena ternyata kita bisa menjaga relasi, Pak, hubungan sesama anggota alumni atau angkatan ini kita bisa jaga. Bahkan kita tidak pernah cerita-cerita tentang keburukan, ya, di antara kita. Ya. Itu juga merupakan nikmat. Kata Imam Nawawi, berapa banyak wakam min maghrumin bisitri ilahi, berapa banyak orang yang Allah tutupi aibnya, kekurangannya, kehilafannya, ya, keterbatasannya, bahkan mungkin dosa. Berapa banyak, ya, orang-orang yang ditutupi. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita. Kata Muhammad bin Wasi, Muhammad Abdullah bin Wasi, dia tabiin. Kalau sekiranya aib itu bisa berbentuk bau misalnya, ya, maka kata beliau tidak akan seorang pun yang mau datang kepada saya. Kalau sekiranya aib itu, kesalahan itu, kehilafan itu berbentuk baik berupa gas atau bentuk jerawat misalnya, orang nggak akan datang. Dulu waktu kecil saya pernah ketemu orang, setiap orang yang di penjara mesti pakai tato dulu, ya, sehingga kalau ketemu di jalan orang bertato tuh, oh ini alumni apa Kebon Baru kalau di Bandung, ya, ini alumni suka miskin, gitu, ya. Lah kalau sekiranya orang itu kalau punya dosa berbentuk, ya, maka setiap orang akan menghindari, ya. Yang kata Nawawi, wa kam min maghrumin bisitri alaih, berapa banyak orang yang tertipu dengan ditutupnya aib, ya. Disebutkan itu orang ditutup aib itu bisa tertipu, Pak. Kalau dia tidak sadar bahwa dia punya aib, punya keluar, punya kesalahan, dia akan tertipu karena dia akan berbuat kejahatan, kejelekan, keburukan, dan perbuatan dosa. Kalau dia tidak bisa menjaga bahwa punya masa lalu. Saya tentu saja punya masa lalu, ya. Saya karena dengan Lukman ini satu kamar, Pak, ya. Jadi apa, ya suka senang lah gitu, ya, bercanda-canda gitu. Dulu tuh apa, suatu kali mungkin Pak Lukman masih ingat, ya, mohon maaf Pak Lukman, ya, nggak apa-apa, kita teman saya pulang dari Swiss, ya, teman kita juga, sama satu lagi yang di Perancis pulang tuh, ya. Dia bawa proyektor tuh, proyektor. Belum ada video, belum ada. Adanya cartridge, cartridge. Karena satu rumah nonton film lagi, ya, film Eropa. Gitu. Senang aja, hiburan kerja. Pulang dari Swiss senang dia. Lupa yang style, dia bisa di operator dia. Filmnya film yang aneh-aneh begitu, ya. Kalau sekarang di film yang kurang sehat gitu, ya. Lah saya itu sama orang tua disumpahin, Dam,
Pokoknya kamu nggak boleh ngintip orang mandi ya. Kan kalau kamu rumahnya depan kali Pak, ada kali. Kalau kamu ngintip yang mandi, kamu berarti sumpah jadi batu kamu. Kalau ngintip orang mandi, sumpah jadi batu. Gitu. Lah nonton film itu yang dari Jerman itu, Swiss ya, ya. Tidak nonton juga. Lah begitu filmnya film yang tidak asik itu kan bikin gairah tuh ya. Begitu ada bagian tubuh yang mulai mengeras, buru-buru saya lari. Takut apa? Takut jadi batu. Nah itu jadi apa? Aib itu Pak. Allah tutupi. Nah karena ditutupi Allah tuh kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua kata Imam Nawawi, wa kam mim maftunin bisanai. Berapa banyak orang yang terfitnah karena pujian. Ya. Nih, kita dipuji itu jangan salah. Mungkin kelihatannya enak ya dipuji nih. Tapi di sana bisa jadi penjebak kita. Kita dipuji. Dulu saya ngomongnya teman-teman saya semua tapi udah pada nenek-nenek semua. Bisa juga. Teman-teman pun pada jadi nenek. Memuji ini apa? Hati-hati Pak. Dulu waktu pacaran kan gitu ya. Nembak teman sekolah tuh ya. Saya dulu banyak saya tembak pas satu kampus tapi semua nolak. Kecuali istri saya. Padahal sudah memuji-muji kan. Oke. Saya bilang ke teman saya nih, memang indah burung gelatik terbang tinggi melayang-layang. Ya. Memang banyak wanita cantik, tapi hanya engkau yang aku sayang. Tuh. Itu Maya sama ngomong gitu tuh. Malupa Mayanya ya. Waalaikumsalam ya. Syekh. Tafadhol Syekh. Ya. Terus ya, orang yang dipuji itu senang, berbunga-bunga kan, bahkan sebagian orang hidungnya bisa panjang tuh kan, karena dipuji. Tapi itu bahaya, ya, memuji, ya. Karena pujian begitu melambung, ngomong lagi. Can you makan tomat? I love you so much. Wah, itu orang apa tersanjung Pak. Tetapi itu bahaya. Kenapa? Karena kita merasa kemudian hebat. Ya, dari sisi jasmani mungkin kecantikannya, dari sisi keilmuan, ya, karena mungkin banyak ilmunya, atau dari sisi ketaatan, peribadatan, kesolehan, ya, dari sisi kesolehan sosial, atau dari sisi kekayaan misalnya, ya. Karena sering dipuji, maka dia jatuh kepada membuat orang apa? Mungkin pertama terpana, lalu terjebak, bahkan menjadi fitnah, karena dia akan bersikap apa? Ujub, sombong. Harus bilang salah satu muhlikatun, ya. Ada 3 golongan yang akan celaka. Salah satunya orang yang mengagumi diri sendiri, ya, kagum, ajibtu binafsi, dia kagum pada dirinya sendiri, ya. Sehingga kemudian membangga-banggakan, bangga dengan dirinya, dan ujub jatuh pada sombong, ya, sombong, ya. Kalau dia sombong, ya, merasa bangga, Rasulullah al-kibir apa baturul haq wa gamtun nas. Sombong itu ya melemahkan, merendahkan yang lain dan menolak kebenaran. Dan orang yang sombong sebesar biji zarah pun itu ya, mangkana fi qalbi misqala zarratin min kibir fa finnar. Barang siapa atau siapa saja yang di dalam kalbunya ada sikap sombong sebesar biji zarah, ya,
biji zarah itu apa? Atom. Ya. Zarah itu atom. Zarah dalam bahasa itu, kalau misalnya bapak rumahnya ada bolong tuh, genteng tuh ya, lalu pagi-pagi tuh kena sinar matahari tuh ya, kan ada apa tuh? Partikel-partikel. Karena cahaya matahari itu ya, kalau rumahnya bolong sedikit jendela, dia ada partikel-partikel. Itu namanya zarah, ya, sebesar itu. Atau misalnya bapak tangan habis megang debu itu kan segitu ya, dikepret ya. Nah kan nggak kelihatan tuh, tangan kita begitu tuh menepis tuh, nggak kelihatan. Itu namanya zarah. Zarah nih, kalau ditimbang nggak kelihatan, Pak. Jarum itu nggak akan bergerak. Zarah ini kalau ditimbang, dia nggak akan bergerak. Bahkan timbangan elektronik pun, ya, dia akan bergerak. Saya dulu jadi asisten dosen kimia organik, ya, timbang bahan kimia, nggak bergerak, Pak. Timbangan mikro tuh di lab kita di Rawan nggak bergerak. Jadi kalau misalnya kita berbuat jahat sebesar zarah tuh, dia akan kelihatan. Atau sebaliknya, berbuat baik sebesar zarah itu juga nggak akan kelihatan. Salam. Gimana sehat? Alhamdulillah. Jadi sebesar zarah itu nggak akan nampak, nggak kelihatan. Itulah kata para ulama, para sahabat itu takut dengan ayat al-zilzalah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man kana misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang berbuat baik sebesar biji zarah, pasti Allah balas. Sekalipun nggak kelihatan tuh, kalau kita berbuat baik, Allah balas. Nanti Bapak Ibu rujuk surat Al-Luqman, namanya sama dengan Luqman ya. Surat Luqman. Surat 34 itu ayat 12 atau 16, 16. Ayat 16 kata Subhanahu wa taala misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama aw fil ardi ya'ti bihallahu, ya. Sekalipun kita melakukan perbuatan baik buruk atau jelek, ya, sebesar biji zarah yang tersembunyi di atas batu, dalam batu, atau di dasar bumi, atau di langitan, di langit, tetap Allah akan catat. Itu nasihat Luqman kepada anaknya, ya. Luar biasa. Ayat ini ngeri para ulama, karena termasuk apa yang ada dalam qalbu Allah catat. Bayangkan Pak, kata Allah surat Al-Hud, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya. Apa saja yang hewan melata tuh, ya, di muka bumi ini Allah ketahui dan Allah jamin rezeki. Bahkan kata Allah lagi dalam surat Al-An'am ayat 59, ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa ma habbatin fi dhulumatil ardi, ya, wa ratbin wa yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada selembar daun kering yang jatuh, daun kering jatuh, kecuali Allah ketahui jatuhnya. Kenapa, di mana jatuhnya Allah tahu. Bahkan biji, kalau tahu Bapak biji sawi itu ya, apa, bukan sawi, selasih, yang hitam itu ya, selasih ya, yang kecil tuh, kalau dia meletek lambat dipetik, dia mental Pak, berhamburan tuh, nyebar kemana-mana. Itu Allah tahu. Allah tahu meleteknya, kenapa, kemana arahnya, lalu semua itu tidak dia Allah tahu juga, semua Allah tahu. Bayangkan Pak, kalau Allah tahu tentang hewan melata yang besar maupun yang kecil, Allah tahu. Lalu Allah juga tahu tentang tumbuhan, ya, yang besar maupun yang kecil, Allah tahu. Bapak bayangkan, hewan, tumbuhan, makhluk Allah yang tidak dihisab,
Dia tidak mukallaf, Pak. Tidak punya tanggung jawab, ya. Tidak mukallaf. Tidak perlu melaksanakan syariat. Itu saja Allah ketahui dan Allah arahkan, Allah atur, Allah izinkan tuh. Yang tidak punya tanggung jawab syariat, bagaimana dengan manusia, dengan kita? Yang kita dibebani syariat, dibebani hukum, ada perintah, ada larangan. Tentu Allah pasti tahu, baik yang zahir maupun yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Surat Ghafir ayat 16. Ghafir itu Al-Mu'min. Ghafir ayat 16 Allah ceritakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Maha tahu, ya, mata siapa yang khianat. Allah tahu mata yang khianat dan tidak. Ada yang jadi mata-mata beneran, Allah tahu, ya. Ada, mohon maaf, yang mata keranjang, Allah tahu. Ada yang mata bongsang, Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah juga tahu isi hati yang tersembunyi, ya. Yang tersembunyi Allah tahu. Baru kerenyet dalam hati itu, ya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu jatuh cinta pada seorang wanita, ya, tanamkan dalam hati, Allah tahu. Angkat tanganmu ke atas, Allah akan tuntun kita. Tapi tanamkan dalam kolbu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti angkat tangan, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sebagai orang tua, ya, orang tua, kita punya anak, punya cucu. Saya cucu udah mau 3, Bu, ya, cucu, ya. Jadi kalau ada hasrat keinginan itu, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling mustajab adalah seorang ibu. Ibu itu kata Rasul bilang, dia kekuatan doanya dibandingkan laki-laki 27 kali. Sehingga penghormatan sama ibu itu harus lebih tinggi dibandingkan penghormatan kepada ayah. Sampai Rasul bilang, siapa orang yang paling dihormati ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali diulang, baru ayahnya. Artinya apa? Kedudukan seorang ibu dia lebih tinggi. Bayangkan, ada seorang angkat ibu susuannya Rasulullah SAW dari Bani Salamah, ya. Suatu kali dia datang ke Madinah, lalu dihormati oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasul lakukan kepada ibu susunya ini? Diambilnya sorbannya, Pak. Sorban yang biasa, sorban di atas kepala itu, ya, dihamparkan di lantai. Dulu lantai tidak pasir dulu kan, ya, di tanah begitu pasir, dan dipersilahkan ibu angkat ibu susuan itu untuk duduk di atas sorban Rasulullah. Sorban itu kan aksesori yang paling dia hormati, ya, aksesori, cincin aksesori, ya, dihormati. Tapi oleh Rasulullah SAW dihamparkan di atas tanah, dan ibu angkatnya itu, ibu susuan itu disuruh duduk situ. Kata Abu Bakar Siddiq menyaksikan peristiwa itu, tidak ada orang yang paling aku cemburuin kepada ibu susu Rasulullah SAW. Halimatus Sa'diyah namanya, ya. Ya betul, ya. Halimatus Sa'diyah, baru ingat saya. Ibu susu. Jadi Rasul ini kan karena ibu kandung sudah meninggal, sudah wafat juga, maka dia
dititipkan pada Halimatu Sa'diyah. Karena memang kultur masyarakat Arab begitu, ya, disusu oleh wanita-wanita yang masih di kampung, masih bersih, masih origin lah, tidak terpengaruh dengan budaya kota yang itu jahiliyah. Makanya kalau Bapak Ibu cek Rasul di mana belajar, nggak akan ada. Yang mengajari Rasul itu adalah Allah dan para malaikat membimbing. Kenapa? Karena waktu itu di kota Mekah itu seluruh library, perpustakaan itu atau guru-guru ahli itu ahli jahiliyah semua. Dan Rasul tidak boleh diajari oleh orang-orang jahiliyah. Rasul tidak boleh belajar dari buku-buku manuskrip jahiliyah. Sehingga mengajari itu langsung para malaikat, ya. Bahkan dulunya dia seorang ummi, orang yang dalam bahasa umum itu disebut bodoh, dia tidak paham tentang ilmu agama. Tapi kalau ilmu kemasyarakatan hafal. Bahkan Nabi Muhammad itu jadikan tokoh. Kembali, jadi kata Abu Bakar Siddiq, tidak ada seseorang yang paling aku cemburui, ya, di muka bumi ini kecuali Halimatu Sa'diyah. Cemburu dia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menghamparkan sorbannya, mahkota yang dia suka pakai itu, disuruh duduk, ya, di atas sorban itu. Bayangkan, Pak. Sehingga Abu Bakar Siddiq merasa, kenapa nggak saya? Kenapa dia yang dihormat Rasulullah SAW? Sekarang kata para ulama, Rasulullah SAW menghormati ibu susuannya begitu mulia, ya, begitu tingginya penghormatan kepada ibu susuan. Bagaimana kalau ibu kandungnya ada? Tentu penghormatannya akan jauh lebih tinggi lagi. Paham ya? Kepada ibu susuannya begitu hormat, apalagi kepada ibu kandung. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah tuh, Pak, ya, saya respect dengan istri kan, karena saya percaya dia adalah sosok yang akan mendoakan, ya, anak saya termasuk saya. Saya bilang, Mah, kalau nanti selesai sholat sunnah jangan lupa doakan, ya, doakan papa, doakan anak-anak. Jadi kalau habis sholat duha tuh mesti diangkat anak. Ini juga bimbingan Rasul ajarkan kepada kita semua, ya, agar istri itu mendoakan para suami, mendoakan anak, mendoakan cucu, mendoakan orang tua. Karena boleh jadi kesuksesan suami, ya, keberhasilan suami, keberhasilan anak, di antaranya ada karena doa ibunya yang suaminya tidak tahu, anaknya tidak tahu, ya. Sholat dua ajarkan, ya Allah, angkat tangan, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu agar engkau mengaruniakan rizki bagi suami saya, bagi anak-anak saya, bagi cucu saya, rizki yang halalan dan baik. Wa in kana fis sama fanzilna, ya Rabb, jika rizki untuk suamiku itu, anak-anak itu masih di atas langit sana, tolong kau turunkan, ya Rabb. Wa in kana ba'idul faqaribna, ya Rabb, jika doa untuk rizki untuk suamiku, anak-anak itu masih jauh, tolong kau dekatkan, ya Rabb. Wa in kana fil ardi fahrijna, ya Rabb, jika rizki untuk suamiku itu masih ada di dasar bumi, tolong kau angkat, ya Rabb. Wa in kana haramun fatahhirna, jika rizki untuk suamiku itu masih dalam keadaan kotor, tercemar, tolong kau sucikan, ya Rabb. Doa dari seorang istri. Bayangkan kalau sekarang Pak Jaka, Pak Purni punya jabatan hebat-hebat, itu gara-gara doa istrinya. Itu baru istri satu sudah begini jabatan.
itu aja cukup. Nah, baru saya gitu. Saya bilang, "Ma, doakan itu ya." Tapi juga memberikan sesuatu ya. Saya bilang kalau pulang ngaji, terus ngajar tuh ya, bagi malam Jumat, malam Senin tuh, itu jadwal saya di rumah tuh ya. Itu por. Biasanya pulang ngaji tuh suka kasih kode sama istri saya tuh. Kalau batuk satu kali, istri saya datang bawa teh manis. Nah, teh manis tuh. Iya. Kalau batuk 2 kali, mesti bawa kopi pahit. Bawa kopi pahit itu. Kalau batuknya 3 kali, buru-buru ke kamar dia. Kalau Jumat, Imam Senin gitu ya, buru-buru ke kamar. Kalau batuknya 3 kali, dia buru-buru ke kamar. Gak lama dia datang, "Pak, anak-anak belum tidur." Ayo udah, belum tidur kan, nunggu aja kan. Memang kalau menunggu ini kan pekerjaan membosankan, Bu ya. Bosan menunggu. Merasa jadi ustaz, menunggu ini sumber pahala gimana? Baca Quran. Nah, udah ambil Quran kan, sambil menunggu nih, anak-anak tidur nih, baca Quran. Dibaca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istri saya datang, "Bah, udah pada tidur." Shadaqallahul azim. Buru-buru. Takut keburu jadi batu. Kembali. Jadi sikap pujian itu bisa mendatangkan fitnah. Kalau salah-salah ya, kita jadi ujub, jadi sombong, jadi angkuh, bahkan bisa merendahkan orang yang lain. Gara-gara kita selesai S3 tuh. Oh, udah dah, saya punya temen dia pulang dari Australia, S3-nya di sana, dia, wah, nggak kenal ya. Siapa ya? Adam yang mana? Waduh, dulu kan sama-sama gitu. Oh iya, baru ingat ya. Itu ada orang bisa sampai ujub. Atau kecantikan di berlebihan, jasmaninya nih, ya. Dia berlebihan. Merasa cantik, merasa gagah, lupa. Ya. Dia lupa bantuan kita tuh. Pak, Bu, ya, di muka bumi ini, ya, nggak ada manusia yang bisa sendiri. Kalau Bapak, Ibu, ya, perhatikan semua hewan berkaki 4. Ya. Kalau melahirkan, dia langsung berdiri. Nah, kambing, kuda, sapi, kerbau, ya, begitu brojol dari rahim ibunya tuh langsung berdiri, jalan, ya, ya. Kira-kira nggak ada nggak di sini nih alumni nih yang begitu aja langsung berdiri? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada langsung berdiri? Nggak ada. Mananya Pak? Sebenarnya kita makhluk yang lemah, memerlukan bantuan orang lain, nggak bisa sendiri Pak. Dari mulai menyusui, ya, akikah, terus sampai remaja, sampai dewasa, tetap melibatkan orang lain. Nggak bisa sendiri. Itu hikmah kita bisa bekerja sama dengan orang lain, dan hikmah kita punya sahabat, punya saudara. Ya. Kan tadi tema kita melanggengkan persahabatan. Karena kita meyakini kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus bisa bersama-sama sahabat. Ya. Makanya banyak ayat Quran itu sifatnya berjamaah, ya, perintahnya itu berjamaah. Banyak. Karena kita dituntun dengan jamaah, dengan sahabat, dengan saudara. Ya, mereka itu tidak boleh kita menyendiri, merasa sudah tua, di rumah aja jangan. Nih Pak, kalau usia-usia senja begini Pak, mohon maaf Mbak, Bu ya, misalnya saya dengan istri saya, Mah, ya kita ini kan sudah di atas 65 ya rata-rata, saya 65-an. Kata Rasulullah, amru ummati
baina sittin wa sab'in. Ya. Wa aqallu min yajuzu dzalik. Umur umatku itu, ya, umur umatku itu kata Nabi antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kisaran segitu. Wa aqallu min yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Ada banyak, ada maksudnya, tapi tidak banyak. Ya. Kisaran itu 60 sampai 70. Di atas 70 itu sedikit. Kalau Bapak Ibu baca tulisannya Prof. Dokter Siti Setiati, ya. Dia ahli penyakit dalam, tapi dia profesor. Dia membuat catatan tentang lansia Indonesia. Lansia di Indonesia. Dia bilang 85% lansia. Artinya di atas 60 ya. 60 tahun tuh disebut lansia. 85% lansia di Indonesia itu berpenyakit. Ya. Dan berpenyakit, ada yang mandiri, tidak mandiri. 25%-nya lansia itu berpenyakit dan tidak mandiri. Penyakitnya apa? Penyakit degeneratif ya, degeneratif. Penyakit yang tidak bisa dipulihkan kembali, yang tidak bisa disembuhkan. Itu 20%, kata Prof. Siti Setiati. Dan yang mandiri dan sehat itu lansia ini hanya 15%, bahkan lebih kecil, ya, 13%. Sini Pak Dupak, sini, dekat saya, sini nih. Kalau saya baca risetnya dia itu kadang-kadang was-was juga, was-was. Sebagai ilmuwan ya, jelek-jelekan kita dokter Andes juga ya, artinya apa, ilmu gitu ya. Saya bangga dengan dokter Andes biologi itu kan, ya bangga. Jadi yang sehat ya dan mandiri itu cuma 13%, Pak. Sehat dan mandiri itu ya, saya percaya di sini semua mandiri semua ya, sehat mandiri nih ya, amin ya. Mandiri. Karena kalau lihat yang lain, yang 25% itu lansia sakit dan tidak mandiri. Sakitnya degeneratif, tidak bisa disembuhkan, dan tidak mandiri. Artinya dia mesti dibantu orang lain, ya, dibantu orang lain. Makan disuapin, mandi dimandiin, ya, jalan dituntun. Artinya tidak mandiri, tidak. Jangan. Ini sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah itu Pak Ibu ya, kalau untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya, ya, kalau Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya, maka orang itu diberi ujian, musibah, penyakit, agar apa? Agar dia bisa derajatnya naik, tarqiyatul iman. Ya. Derajat naik, kata Imam Syafi'i, tarqiyatul iman itu penting, meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan. Maka Allah beri dia penyakit. Kok rasanya saya sakit? Sakitnya seseorang penderita itu adalah sebenarnya Allah sedang mengobati kolbunya, hatinya sedang diobati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ya, waktu saya kecil itu setiap sakit itu mesti disuntik. Demam ya, demam itu disuntik tajir ya, suntik di pantat dia. Aduh, terasa tuh, aduh. Setiap sakit disuntik. Tapi selesai itu fresh, sehat lagi. Lah, rasa sakit karena penderita itu sebenarnya
Allah sedang mengobati hatinya, mengobati batinnya, mengobati ruhaninya, agar dia bersih, agar dia sehat jasmani dan rohani. Paham ya? Saya nggak usah detail lagi ya, maksud itu saja. Dan kadang-kadang Allah itu Pak ya, kalau Allah ingin menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada hambanya, maka hambanya itu tidak diberi limpahan harta yang banyak, tidak, tapi dibiarkan hambanya itu hidup ada dalam kesederhanaan ya. Jadi Allah sayang kepada kita ya, bukti Allah sayang kepada kita tuh Allah tidak beri kita limpahan harta ya, tapi Allah beri kita hidup kesederhanaan. Kenapa? Karena Allah ingin agar kita tidak lama hisabnya. Bukan berarti orang yang limpahan harta tidak disayangi juga, tapi saya fokus pada orang-orang teman-teman yang hidupnya sederhana, tidak limpahan harta. Ketahuilah bahwa Allah sayang sama kamu, Jack. Sayang kepada kamu, hidupnya sederhana, karena Allah tidak ingin memberikan waktu yang lama hisabnya. Singkat saja, kan tidak banyak hartanya, sudah cepat. Tapi kalau hartanya banyak kan lama hisabnya ya. Tanya ini itu wah banyak tuh. Saya aja harus lapor ke KPK tuh, laporan harta kekayaan tuh ya, pejabat negeri. Laporan serencang tuh kan, nggak cukup 10 lembar saking banyaknya harta tuh. Dirinci sama KPK tuh, ini di mana. Itu di dunia. Di akhirat lebih detail lagi. Berarti ya. Lu kata para ulama, ini saya ucapkan keterangan Imam Nawawi. Kalau Allah sayang kepada kamu, ya, kepada hambanya, Allah tidak akan kabulkan doa yang dia panjatkan setiap hari. Tapi Allah tunda doanya itu dan Allah ganti dengan doa yang lain. Paham ya? Kalau Allah sayang kepada kita, kepada hambanya, ya, maka Allah tidak segera mengabulkan doa yang kita panjatkan, tapi doa itu Allah tunda dan Allah ganti dengan keperluan yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi doa yang dipanjatkan itu mengandung bahaya, mengandung fitnah, akan merugikan kepada yang berdoa, akan menimbulkan kemadaratan yang berdoa. Bukankah tidak tahu ya? Apakah kalau kita minta ya Allah tolong rezeki yang banyak, apa kita yakin dengan rezeki yang diberikan itu akan menjadi baik? Belum tentu ya. Karena itu sikap qanaah, apa yang telah Allah berikan baik jasmani, ruhani, materi itu terima ya. Kata Imam Syafi'i ya, kalau engkau memiliki sifat qanaah, idza kunta da qalbin qanu'in ya wa ma anta wa malikud dunya sawa, jika engkau memiliki hatimu punya sifat qanaah, karena itu cukup ya, cukup apa yang ada nih Allah berikan kita cukup ya, udah yang ada nih saya cukup, berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah. Kalau kita punya sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada ya, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya engkau dan raja, pemimpin, presiden itu sama kedudukannya. Kalau presiden raja punya kekuasaan, kita punya kekayaan materi yang sedikit itu, tapi kita merasa itu cukup, maka itu kita sama seperti raja ya. Kata Imam Hasan Basri, jika engkau mendapatkan rezeki sikap qanaah, maka engkau akan merasakan lezatnya kolbu. Coba kita makan enak tuh rasa lezat ya, tapi jauh lebih lezat lagi kalau kolbu kita punya sikap qanaah, merasa cukup. Bahkan Rasul bilang
ya, dalam hadis yang lain itu Rasul berkata, qad aflaha man aslama wa ruzikon kafafa wa kana Allah bima ati. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Kita beragama Islam ini beruntung, Pak Bu ya. Beruntung sekali, Pak. Kenapa? Karena Rasul berkata, ya, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap orang Islam, setiap umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Pengen nggak surga, Bu? Pengen lah. Ya. Pengen. Setiap orang Islam, pokoknya kalau dalam kalbunya ada keimanan sebesar zarah, maka dia berhak untuk mendapatkan surga, pasti masuk surga. Yakin gitu, ya. Ya, hadis ini sahih. Kita disuruh meyakini hadis-hadis yang sahih. Ya. Qad aflaha man aslama wa ruzikon kafafa, dan orang yang diberi rezeki yang cukup, ya, dia beruntung, cukup beruntung. Yang ketiga, wa qanahu Allahu bima, dan dia memiliki sikap qanaah, merasa cukup yang apa yang Allah telah berikan. Kan enak ya, kalau kita baca hadis ini jadi enak, Pak. Oh iya ya, berarti saya sudah punya hak untuk mendapatkan surga. Iya. Bahkan dalam hadis yang lain, wa innahum syafatun yaumil qiyamah. Nih, kita nih ya, sahabat ini, masing-masing kita akan memiliki syafaat yang bisa mengangkat teman-teman kita yang lain, yang baik itu saja. Hadisnya agak panjang, Pak. Jadi kata Rasulullah SAW, pada kiamat nanti, ya, semua telah masuk surga, semua telah masuk neraka. Khalasul mu'min fil jannah wa sunnah mujrim fi nar. Orang-orang beriman sudah masuk surga, orang-orang fajir sudah masuk neraka. Selesai itu. Ada nih seorang yang tidak mau masuk surga, dia berdiri di pintu. Dia ngomong, ya Rob, ya Rob, teman saya tuh yang di neraka manggil saya. Jack bro, nah, panggil. Saya di neraka nih. Ini apa, air panas sudah sampai betis. Ceritanya begitu. Ya, air panas nih Pak sudah sampai betis. Bayangkan Pak Bu, siksa neraka itu paling ringan itu apa? Kayak batu atau terompah di kaki, otaknya mendidih. Itu paling ringan. Nah, si laki-laki ini air sudah sampai betis. Dia minta pada temannya itu yang mau masuk surga tuh, tolong saya, bantu saya. Lalu hamba tadi ngomong, ya Rob, teman saya masih di neraka. Tahu lah ya Rob, saya tahu dia itu pernah sholat dengan saya, dia pernah saum dengan saya, dia pernah pergi haji dengan saya. Aku mohon kepadamu ya Rob, agar dia diangkat, dipindahkan dari neraka itu ke surga. Apa jawab Allah? Wahai malaikat jabaniyah, ajak nih si fulan ini ke neraka, suruh tunjuk teman-temannya itu, ya, yang dia kenal tuh, ditunjuk satu-satu. Lalu oleh malaikat diangkat teman-temannya itu, yang diboyong ke surga semua. Coba, cuma karena persahabatan, bukan hubungan nasab, bukan hubungan ayah anak, adik kakak, ya tidak, tapi teman, sahabat, teman. Sudah berangkat semua. Kata Allah, coba kamu cek lagi di neraka itu, kamu balik lagi, suruh balik lagi Pak. Udah beres tuh teman-teman satu kampus tuh ya, satu alumni satu angkatan sudah masuk surga semua. Allah suruh lagi, kamu balik lagi, kamu cari teman kamu ya, yang di dalam kalbunya ada sedikit iman, walaupun sebesar biji zarah. Dicari Pak, cari sama dia, ketemu. Sini, ini kamu kan Badung ya, sini. Diangkat sini. Hanya semua sahabatnya Pak masuk surga sini. Gara-gara ada iman, gara-gara ada takwa. Pak Bu, persahabatan itu Pak, karena keimanan,
karena ketakwaan itu kuat. Nanti Bapak baca surat apa? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Saya lupa suratnya. Teman sahabat kamu, soulmate, bestie, ya. Teman baik itu waktu di dunia, di akhirat nanti dia akan menjadi musuhmu. Musuh. Kecuali dia beriman bertakwa, illal muttaqin. Kecuali dia beriman bertakwa, baru dia. Jadi sekalipun soulmate, bestie, kalau tidak bertakwa, beriman, sekalipun berbicara akan jadi musuh. Ya. Di akhir kelak, apalagi kalau di dunianya dia suka ngajak-ngajak berbuat jelek, ya. Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Ya. Celaka ya Rabb, dia bilang, wah ini gak beres ini, wah, nyesel saya nih. Ya. Laitani lam attakhid fulanan khalila, kalau saja dulu saya nggak bergaul sama dia nih, ya, teman soulmate nih, kalau nggak bareng sama dia, ya, mungkin saya selamat, ya. Karena dia ternyata laqad adallani, dia telah menyesatkanku, ya. Ini penduduk neraka ngomong, Allah ceritakan, laqad adallani, ya, dia telah menyesatkan an zikri, ya, dari ketakwaan, keimanan pada Allah, ba'da idh hadani, sesudah saya jadi orang baik, ya, orang soleh, ke bawah teman, gara-gara teman itu terseret. Bapak coba cek tuh, ya, saya suka masih tausiah teman-teman yang baru keluar dari Kebon Waru, suka miskin, ya, syukuran di rumahnya tuh, ya. Dia cerita, saya ini begini nih karena gara-gara temen. Saya nggak tuh cuma tanda tangan doang keseret, gitu. Gara-gara dia saya jadi begini. Semua begitu Pak, gara-gara teman. Oke, teman ini hati-hati. Jadi kalau kita punya teman, cari teman yang bisa mengantarkan kita pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan selamat. Ya. Dan sekarang ini kan teman-teman kita nih Pak, karena sudah pada lansia, ya. Tentu saja kita punya banyak keterbatasan. Orang banyak pertemuan antara alumni tidak bisa kita hadiri, karena pada hari itu pas kondisinya lagi ngenak badan, ya. Semakin lama semakin banyak yang dirasakan, ya. Kepala, dada, tangan, kaki, lutut, pergelangan tuh semakin lama semakin banyak. Artinya apa? Potensi untuk ketemu teman itu semakin sedikit, semakin kecil. Bahkan boleh jadi ketemu teman sudah nggak ada. Tahun lalu masih ada teman saya, Wiratno, kan udah nggak ada. Teman saya masih ketemu saya si Emma, kan udah nggak ada. Banyak. Artinya apa? Kalau begitu, kalau kita punya kesempatan untuk kumpul bersama teman, jangan lewatkan. Ketemulah, ya. Dan jangan membayangkan ketemu itu seperti dulu kita bisa pesta-pesta, enggak. Bang, saya sudah ketemu aja, bertatap wajah sudah senang, ya. Ketemu dengan guru saya udah berapa puluh tahun, coba, ya. 45 atau 50 tahun nggak ketemu dengan Prof Dedi, sekarang jumpa, ya. Ada rasa apa? Tersentuh, ada kebahagiaan, ya. Jumpa dengan teman. Sehingga kalau begitu, kalau ada waktu, perbanyak untuk ketemu teman. Dan tidak harus ketika acara perkawinan atau kematian. Bikin acara misalnya kumpul-kumpul, ya, healing gitu, ya. Nggak usah tempat-tempat yang mewah. Ya, mungkin kita kan biasa di kebun-kebun, ya. Kebun raya Bogor mungkin para pribadi masih gratis gitu, ya. Dulu gratis Prof, ya. Sekarang mesti bayar, ya.
di Ponorogo Bogor yang dekat-dekat sini, Ragunan, kan gitu ya. Apa? Tadabbur alam. Ya. Tadabbur alam. Dulu nggak sempat tadabbur alam, sekarang. Ya. Saya sarankan nih kepada Pak pengurus Fabiona bikin acara seperti itu, ya kayak gathering buat lansia. Ya. Yang ringan-ringan aja. Seneng Pak. Ya mungkin kalau pas saya ada waktu saya datang. Ya 1-2 ayat boleh disampaikan lah untuk memberikan pencerahan ya keilmuan gitu ya. Baru 2 ya. Yang ketiga kata Munawi wa kam mim mustadrijin bin nikmati alaih. Berapa banyak orang yang terjebak dengan harta, jabatan, kenikmatan dunia. Istidraj itu terjebak. Wa kam mim mustadrijin. Berapa banyak orang terjebak dengan kekayaan, jabatan, terus macam-macam kenikmatan dunia. Orang merasa ya sikap ujub tadi, ya sombong tadi dengan kekayaan, jabatan itu. Padahal itu kata Imam Nawawi dia boleh jadi itu istidraj, jebakan. Artinya apa? Kita dijebak dengan jabatan tinggi, dengan kehebatan diri kita, dengan kekayaan melimpah, itu jebak. Maksudnya apa? Kalau kita diangkat pada posisi tinggi, kalau jatuh sakitnya lebih terasa. Kalau kita jatuh dari ketinggian 1 meter, paling cuma ya nyeri ringan deh. Tapi kalau naik pohon kelapa jatuh, ya terasa, bisa patah tulang. Kalau misalnya punya harta cuma 1 miliar, jatuh misalnya, ya mungkin ringan-ringan aja lah. Rumah juga masih 5 miliar harganya, contoh begitu. Tapi kalau bapak punya harta 100 miliar, jatuh, bangkrut misalnya gitu ya, itu terasa. Maksudnya istidraj itu. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan nikmat Allah itu, syukuri apa yang Allah berikan itu, ya. Yang telah Allah berikan. Keluarga, istri, anak, sudah. Istri saya sudah pada tua, ya. Kan pada nenek-nenek semua ya, kita kakeknya semua. Jadi jangan berharap hubungan rumah tangga kita juga seperti zaman dulu. Ya waktu muda semangat. Kalau tadi saya malam Jumat, malam Senin itu sering melaksanakan sunnah Nabi. Sekarang berat, ya berat. Hanya istri saya itu kalau malam Jumat, malam Kamis itu, ya dia suka nyuguhin makanan kesukaan, bukan ya? Rupanya istri itu sering konsultasi sama dokter. Dok, suami saya itu kan udah tua, udah 65, jadi sudah nggak poten lagi gitu. Gimana caranya? Itu pakai jamu cap kuku semar gitu ya. Kuku semar ya, cek ya. Aduh, suami saya nggak suka jamu, pahit, dia bilang. Campur sama makanan kesukaan. Oh gitu. Udah. Karena inisiatif dari istri saya tuh dicampur kan. Pulang ajar saya, mah, udah pengen makan nih. Oh itu Pak, untuk makan malam, untuk makan kesukaan di meja udah disiapkan, tinggal makan aja. Oh ya, apa? Mie goreng, dibilang. Oh ya udah, mie goreng makan kesukaan ya. Tapi begitu saya buka mie goreng itu, bentuknya itu kok mie-nya berdiri semua. Ini kenapa mie-nya berdiri semua mah? Ya kan dicampur sama obat kuat. Artinya apa? Di usia lansia ini Pak, kita harus cari amalan-amalan ringan-ringan. Ada seorang sahabiah Pak, namanya Siti Fahita. Siti Fahita ini binti Abi Thalib bin Abdul Muttalib, sahabat Nabi, ya perempuan. Dia sepupunya Nabi, sepupunya Nabi Muhammad. Kalau membagikan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau Siti Fatihah bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, jadi sepupuan, ya datang, ya Rasulullah, saya sepupu kamu, saya sudah tua, lebih tua daripada Muhammad, ya, dan badan saya sudah lemah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang kalau saya kerjakan, amalan itu bermanfaat bagi saya, besar ganjarannya
berguna bagi dunia dan akhirat. Ya. Lalu Rasul ajarkan, ya Siti Fathitah, bacalah oleh kamu setiap hari, baca takbir 100 kali. Takbir nih, Allahu Akbar 100 kali. Ya. Kemudian baca tahmid, alhamdulillah 100 kali. Baca tasbih 100 kali. Ya. Takbir, tahmid, tasbih 100. Ya. Kalau kita kan habis sholat yang biasa bacanya apa? Tasbih dulu, tahmid, takbir 33 kali ya. Sekarang dibalik bacaannya, tapi jumlahnya 100. Takbir 100, tahmid 100, tasbih 100. Dulu kata apa Umahani tanya, ya Rasulullah, apa sih itu hikmahnya kalau saya baca itu? Terus bilang, kau kalau baca, sanggup membaca itu 100 itu, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadamu sama ganjarannya dengan orang yang menyumbangkan 100 ekor kuda digunakan untuk berperang. Besar kan? Sekarang juga nggak pakai kuda berperang, pakai apa? Pakai maung, kan itu ya? Jadi sama dengan orang nyumbang maung 100 unit itu. Lalu apa lagi? Kata Umahani, kalau engkau membaca itu semua, maka Allah akan memberikan ganjaran ya, seperti orang yang berkurban 100 ekor sapi yang dibagikan kepada fakir miskin. Pernah kita berkurban 1 ekor sapi? Tidak, jarang. Paling banter 1/7 ya, 1/7 ekor sapi. Paling banter segitu. Kebanyakan ada yang 1 ekor sapi ya, tapi mayoritas 1/7. Artinya 1 ekor sapi itu 7 orang. Ya. Jadi itu. Lalu apalagi ya Rasulullah? Kalau engkau tadi berkurban seperti 100 ekor sapi, kemudian menyumbangkan 100 ekor kuda, sama pahalanya dengan membebaskan 100 orang budak. Coba tuh, bukan main kan besarnya. Itu bacaan takbir, tahmid dan tasbih. Gannya begitu besar. Sekarang kalau kita dibaca, bukan dibaca begitu saja, tapi bacaan tasbih, tahmid, takbir tadi dibaca pada waktu sholat. Ya, tadi kan dibaca begitu saja. Sekarang dibaca pada waktu sholat. Tentu ganjarannya lebih besar lagi. Sholat apa namanya? Sholat tasbih. Ya, sholat tasbih itu yang 4 rakaat, totalnya 300 tasbih. Ya. Nanti Bapak Ibu buka saja di Google ya, di YouTube atau di tata cara tutorial sholat tasbih. Itu besar sekali hikmahnya. Kalau tadi dibaca begitu saja besar pahalanya, apalagi dibaca pada waktu sholat. Ya, lebih besar. Hampir ada 10 jenis dosa yang Allah ampuni gara-gara baca sholat tasbih yang 4 rakaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Kalau benar itu semata-mata datang dari Allah, kalau kurang berkenan itu semata-mata karena kebodohan saya. Ya, fattaqullaha mastata'tum walakum minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.